Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-268. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang-orang berkuda itu terkejut. Seekor di antara mereka telah mendahului. Mendengar teriakan itu, segera kuda itu berhenti sambil meringkik. Kemudian dengan tangkasnya berputar menghadap ke arah Kerti. Sedang dua ekor yang lain yang masih belum melampaui Kerti segera berhenti. Demikian tegang penunggangnya menarik kekang kuda itu, sehingga kuda-kuda itu terlonjak berdiri. Setelah kuda-kuda itu agak tenang, maka bertanyalah Kerti, "Kemanakah kalian akan pergi?" Ketika orang itu hampir bersamaan menarik nafas dalam-dalam, salah seorang dari mereka berkata, "Kau mengejutkan kami. Aku harus berhati-hati. Aku tidak menyangka bahwa kalian akan datang kemari. Kami datang menyusul Ki Arkopati." "Kenapa? Bukankah Ki Arkopati berpesan bahwa tidak seorang pun boleh ikut campur dalam persoalan pribadinya?" "Kami tidak akan mencampuri persoalannya. Tetapi apabila Ki Gede sudah selesai, maka aku akan memberitahukan bahwa pasukan Menoreh terpaksa ditarik dari Padukuhan Induk." Kerti menarik nafas dalam-dalam, katanya dalam nada yang rendah, "Ki Gede sudah menduga." Suara tanda yang mencemaskan terdengar dari bawah Pucang Kembar. "Dari mana kau tahu bahwa Ki Gede sudah menduga? Apakah kau sudah menemuinya?" Kerti mengangguk. Katanya, "Ki Gede sekarang ada di sini. Dadanya terluka agak parah." Ketika orang itu terperanjat mendengar berita yang tidak terduga-duga itu. Justru karena itu mereka terdiam, tetapi sorot mata mereka seakan-akan tidak mempercayai berita itu. Ki Arkopati tidak boleh terluka. Ki Arkopati tidak akan dapat dilukai oleh siapapun. Kerti melihat kebimbangan pada sorot mata itu, sehingga ia perlu menjelaskan. "Ki Arkopati memang terluka." Pengawal yang datang bertiga di atas punggung kuda itu saling berpandangan sejenak. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya dengan nada penuh kebimbangan, "Apakah kau berkata sebenarnya?" "Aku berkata yang sebenarnya." "Kalau kau berkata sebenarnya, siapakah yang melukainya?" "Ki Tambakwedi." Wajah-wajah itu pun segera menjadi tegang. "Apakah Ki Arkopati tidak dapat menyamai kelebihan Ki Tambakwedi?" "Bukan begitu. Tetapi bukan saatnya kini kita bercerita. Kalau kau mengenal jalan yang paling baik, marilah kita segera pergi ke induk pasukan yang telah ditarik itu." "Oh, baiklah. Tunggu, aku akan memanggil Ki Gede." Kerti pun kemudian meloncat hilang di balik rumbul untuk memberitahukan kehadiran ketiga pengawal tanah percikan yang telah berusaha menghubungi Ki Gede Menoreh
untuk melaporkan keadaan pasukannya. Sejenak kemudian, Ki Gede yang terluka itu pun muncul pula dari balik gerumbul di atas punggung kuda bersama Kerti yang menjaganya. Kehadirannya benar-benar telah membuat ketiga pengawal yang baru datang itu menjadi berdebar-debar. Ternyata bahwa Ki Gede Menoreh benar-benar terluka di dadanya. "Marilah, berjalanlah di depan, jangan terlampau cepat," berkata Kerti kepada ketiga pengawal itu. Salah seorang dari mereka agaknya masih ingin bertanya, tetapi Kerti mendahuluinya. "Jangan terlampau banyak bertanya. Kita harus segera meninggalkan tempat ini sebelum Ki Tambakwedi kembali dengan membawa prajurit segelar sepapan." Oh, orang itu mengurungkan niatnya. Marilah. Ketiganya segera mendahului berjalan di depan. Kemudian Kerti yang sedang menjaga Ki Gede Menoreh yang masih terlampau lemah. Di belakang mereka adalah kedua kawan-kawan Kerti yang telah ikut berkelahi melawan orang-orang Ki Tambakwedi. Perjalanan itu adalah perjalanan yang tegang. Setiap saat mereka harus bersiap menghadapi segala macam kemungkinan. Dalam keadaan itu, bagi Menoreh tidak ada lagi batas yang dapat digoreskan yang akan memisahkan daerah kekuasaan pasukan Sidanti dan daerah kekuasaan pasukan Samakto. Keduanya mungkin berada di segala tempat, dan keduanya mungkin merondai segala jalan di telatah tanah perdikan Menoreh. Sehingga dengan demikian, maka sukarlah bagi siapapun untuk dapat segera mengenal kawan atau lawan apabila mereka bertemu di perjalanan. "Kita melingkari Padukuhan Supit," berkata salah seorang dari ketiga orang yang berkuda di depan. "Kemana kita akan pergi?" terdengar suara Ki Arkopati. "Kita akan pergi ke Karangsari, Ki Gede, dan kita harus melingkari Padukuhan Supit supaya kita berjalan dekat dengan daerah Wurawari." "Kenapa kita memilih jalan Wurawari?" bertanya Kerti. Ketiga orang yang berkuda di depan itu tidak ada yang segera menjawab. Bahkan mereka sejenak saling berpandangan. "Kenapa?" desak Kerti. Ternyata kediaman mereka telah menimbulkan kecurigaan pada Kerti, sehingga ia mendesak lebih keras lagi. "Kenapa, Apakah ada rahasia yang harus kalian sembunyikan?" Tidak sama sekali. Tetapi aku ragu-ragu apakah beritaku tidak akan mengejutkan, terutama bagi Ki Gede." "Bodoh kau!" bentak Kerti. "Kepada siapa kau akan menyampaikan semua persoalan kalau tidak kepada Ki Gede?" "Tetapi Ki Gede sedang terluka." "Apa bedanya?" Tetapi ketiga orang itu masih tetap ragu-ragu. Meskipun mereka tidak berpaling, namun tampak bahwa mereka menjadi gelisah. "Katakanlah," desis Ki Gede Menoreh kemudian. "Apapun yang akan kau katakan, aku akan mendengarkannya. Aku tidak boleh terpengaruh oleh keadaan apapun. Adalah kewajibanku untuk mendengar semua persoalan, yang baik dan yang menyulitkan sekalipun." Salah seorang dari ketiga pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak dipandanginya wajah kedua kawannya berganti-ganti. Tetapi yang dilihatnya wajah-wajah itu masih tetap memancarkan kebimbangan hati. "Katakanlah," desak Ki Gede dalam nada datar. "Baiklah Ki Gede, tetapi perkenankan aku menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya dari Kakang Samakto, Wrahasta, dan para pengawal seluruhnya."
Ya. Pandanwangi belum tampak di antara para prajurit yang mengundurkan diri. Betapapun juga terasa sesuatu menghentak di dada Ki Gede Menoreh. Ia tidak akan terkejut dan apalagi bingung seandainya ia mendengar berita bahwa rumahnya telah menjadi karang abang karena dibakar oleh si Danti. Ia tidak akan tersentak sehingga nafasnya serasa terhenti kalau ia mendengar bahwa seluruh padukuhan induk telah diduduki oleh Ki Tambakwedi. Tetapi berita yang didengarnya ini adalah bahwa Pandanwangi belum ada di antara para pengawal yang mengundurkan diri. Di manakah anak itu agaknya? Terdengar suara Ki Arkopati dalam nada yang dalam. Karena itulah, maka aku mencarinya kemari, sahut Kerti. Oh, kau keliru, potong salah seorang dari ketiga orang berkuda itu. Pandanwangi ternyata telah menemui Kakang Samekto, bahkan ikut bertempur di medan sebelah barat. Kemudian Kakang Samekto meninggalkannya karena ia harus pergi ke medan yang baru. Ketika pasukan itu mundur, Pandanwangi tidak ada di antara mereka. Kecemasan yang dalam telah tergores di dinding hati Ki Arkopati. Pandanwangi adalah satu-satunya keturunan yang diharapkannya dapat menyambung namanya kelak. Setelah ternyata si Danti tidak dapat diharapkannya lagi. Tetapi ternyata bahwa gadis itu hilang di peperangan. Kenapa gadis itu dapat terlepas sehingga ia sendiri terjun di dalam peperangan? Terdengar suara Ki Arkopati datar. Meskipun Ki Arkopati seolah-olah hanya bergumam kepada diri sendiri, namun kata-kata itu telah membuat Kerti tertunduk sambil berdesah. Aku minta maaf Ki Gede. Bagaimanapun kami di rumah mencoba menahannya, tetapi tiba-tiba saja ia telah lenyap. Ki Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya lemah. Ya, tidak seorang pun dapat dipersalahkan. Anak itu mempunyai kaki untuk melangkah dan mempunyai kehendak untuk mendorong kakinya itu. Anak itu memang keras kepala. Kerti tidak menjawab lagi, meskipun Ki Gede tidak langsung menyalahkannya. Namun ia adalah salah seorang yang diserahi untuk mengawasi anak itu. Dan ternyata anak itu kini hilang. Tetapi Ki Arkopati menjadi semakin terperanjat ketika orang yang menyusulnya itu berkata, beberapa orang melihat Pandanwangi terlibat dalam pertempuran melawan Ki Petosuro. Ketika pasukannya mundur ia tertahan. Maksudnya dapat jelas kami tangkap untuk melindungi kami yang mundur dari senjata Ki Petosuro yang ganas itu. Tetapi akhirnya ia sendiri terpisah dari pasukannya. Jadi Pandanwangi bertempur melawan Ki Petosuro? Bertanya Ki Arkopati yang menjadi semakin cemas. Ya Ki Gede, seorang melawan seorang. Ya Ki Gede. Oh. Ki Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya terdengar kata-kata dari sela-sela bibirnya. Hanya kekuasaan Tuhan saja yang akan dapat melepaskannya. Petosuro belum akan dapat dilawannya. Meskipun ia mempunyai bekal yang cukup. Namun pengalaman setan itu jauh lebih banyak dan luas. Ia tidak mempunyai batas bagi perbuatannya. Apapun dapat dilakukannya untuk mencapai tujuannya. Para pengawal yang mendengar kata-kata itu pun menjadi semakin cemas pula. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan apa yang telah terjadi dengan Pandanwangi.
Dan tiba-tiba saja mereka terperanjat ketika Ki Gede berkata pula, "Kita pergi ke bekas pertempuran itu. Aku ingin melihat sendiri apakah yang sudah terjadi." Dada Kerti menjadi berdebar-debar. Betapapun ia merasa bersalah, namun diberanikan dirinya untuk berkata, "Ki Gede, bukankah tempat itu masih terlampau berbahaya?" "Iya, sangat berbahaya," sahut salah seorang dari ketiga pengawal yang menjemputnya. "Ki Pedosuro agaknya meninggalkan sekelompok orangnya di sekitar bekas pertempuran itu." "Apapun yang akan terjadi, aku akan melihat." Kata-kata Ki Arkopati tiba-tiba menjadi tajam. "Aku ingin melihat apakah aku dapat menemukan mayat anakku. Kalau tidak, maka ia pasti dibawa oleh Pedosuro. Jika demikian, maka Pandanwangi akan mengalami penderitaan yang mengerikan." Ki Gede menoreh berhenti sejenak, lalu terdengar ia menggeram. "Kalau demikian halnya, maka aku sendiri akan memimpin langsung pasukan menoreh yang ada untuk merebut kembali semua kedudukan. Aku harus menemukan Pandanwangi dalam segala keadaan dan menemukan kembali keutuhan tanah perdikan menoreh, meskipun kini sudah tersayat-sayat." Dada Kerti berdesir mendengar kata-kata itu. Ki Gede menoreh adalah seorang yang keras hati. Hampir setiap kata-katanya dilakukannya dengan baik. Karena itu maka dengan hati-hati ia berkata, "Tetapi bukankah Ki Gede kini sedang terluka?" "Lukaku tidak seberapa. Aku sudah sembuh dan aku berterima kasih kepada orang bercambuk itu." Tetapi Kerti masih mencoba menahannya. "Apabila Ki Gede langsung terjun di peperangan, maka luka itu akan berbahaya." "Jadi maksudmu, aku baiknya tidur di pembaringan, sedang anakku dan seluruh tanah perdikan menoreh sedang dibakar oleh api kedengkian, nafsu dan pamrih yang melonjak-lonjak?" Suara Ki Gede menjadi semakin keras dan bahkan hampir berteriak. Kerti menarik nafas dalam-dalam, tetapi kecemasan yang merambat di dadanya menjadi semakin dalam tergores di dinding jantungnya. Ki Gede sudah mulai menentukan sikap. Jika demikian, maka sulitlah baginya dan bagi siapapun untuk mengurungkannya. Kerti adalah seorang yang sudah cukup lama berada di samping Ki Gede menoreh. Ia tahu benar sifatnya dan tabiatnya. Namun pengetahuannya tentang watak Ki Gede menoreh itulah yang kini membuatnya bingung dan tidak menentu. "Cepat!" Tiba-tiba Ki Gede berteriak, "Pacu kuda ini!" "Oh!" Kerti berdesah. "Cepat, kau dengar!" "Baiklah Ki Gede." Kerti tidak dapat berbuat lain kecuali mempercepat langkah kudanya. Dengan demikian maka yang lain pun menjadi semakin cepat pula. "Kita tidak hanya sekedar lewat di daerah Wurawari, tetapi kita akan singgah di Patisan itu. Bukankah maksudmu pertempuran berlangsung di daerah itu? Bukankah begitu?" Berkata Ki Gede menoreh kepada ketiga pengawalnya yang berkuda di depan. "Ya Ki Gede," jawab salah seorang dari mereka. "Tetapi tempat itu benar-benar berbahaya. Kalau kita lewat di sekitarnya, mungkin kita akan mendapat bahan untuk mengetahui di mana Pandanwangi berada. Tetapi kalau kita langsung masuk ke daerah Wurawari dalam keadaan serupa ini, maka kita telah kehilangan perhitungan." "Persetan," sahut Ki Arkopati. "Aku sendiri akan melihat daerah itu. Aku bukan seorang yang terlampau bodoh dan tidak mempunyai perhitungan, tetapi aku akan melihat bekas pertempuran itu." "Ki Gede," suara Kerti merendah, "bagaimana mungkin Ki Gede akan melakukannya?
Baiklah, aku dengan kedua kawanku inilah yang melihatnya. Kami dapat mempergunakan cara apapun sambil bersembunyi atau merangkak di antara tumbuh-tumbuhan. Tetapi kami tidak sedang terluka seperti Ki Gede saat ini. Terdengar Ki Gede menoreh menggertakkan giginya, seakan-akan ia sama sekali tidak mendengar kata-kata Kerti itu. Bahkan ia berkata dengan lantangnya, "Kalau perlu, aku akan masuk ke Padesan yang sudah diduduki pasukan Sidanti. Aku ingin tahu dengan pasti apakah yang sudah terjadi dengan Pandanwangi." Kerti menarik nafas dalam-dalam. Tubuh Ki Gede menoreh masih terlampau lemah. Hanya kadang-kadang saja ia menghentakkan dirinya. Namun kemudian ia tersandar kembali ke dada Kerti yang duduk di belakangnya. "Jangan terlampau banyak bergerak, Ki Gede. Aku takut kalau luka itu kembali berdarah lagi," berkata Kerti kemudian. Ki Gede menoreh tidak menjawab. Tatapan matanya jauh menembus kabut malam yang keputih-putihan di bawah sinar bulan yang sedang purnama. Setitik embun jatuh dari dahan di atas mereka. Dingin. Namun betapa hangatnya dada Kerti yang gelisah itu. Kalau benar-benar Ki Gede kehilangan pengamatan diri karena hilangnya Pandanwangi, maka keadaan akan menjadi semakin sulit. Kalau terjadi sesuatu atas Ki Gede menoreh, maka pasukan menoreh akan kehilangan induknya. Seperti sapu lidi, kehilangan suhnya. Maut bertebaran terserak-serak di halaman. Ketika mereka telah melampaui bulak di sebelah padukuhan Supit yang kecil, hati Kerti menjadi semakin berdebar-debar. Sebentar lagi mereka akan sampai ke Pategalan, berseberangan dengan padukuhan kecil tempat pasukan Samekto menunggu gerombolan Ki Petusuro. Tiba-tiba ketika pengawal yang berkuda di depan merapat dan saling berbisik, "Kita bawa Ki Gede ke Pategalan. Bekas pertempuran di Pategalan itu sajalah yang kita tunjukkan kepadanya, supaya ia tidak mendekat ke Padesan di sebelah. Aku yakin bahwa di Padesan itu pasti dijaga oleh pasukan Sidanti." "Iya," jawab yang lain. "Dengan demikian, pasti akan lebih aman bagi Ki Gede." Mereka mengangguk-anggukkan kepala mereka, dan dengan demikian maka mereka agak menjadi tentram, karena mereka tahu bahwa Ki Argopati benar-benar sedang dalam keadaan parah. Karena itu, ketika mereka sampai ke simpang 3 yang menuju ke Pategalan yang rimbun itu, ketiga pengawal yang berada di depan itu pun berbelok. "Hei, kenapa mereka berbelok?" bertanya Ki Gede. "Tunggu!" teriak Kerti. Ketiga pengawal itu pun segera menarik kekang kuda mereka. Salah seorang dari mereka berpaling sambil meletakkan jari telunjuknya di depan mulut. "Sst, di Padesan itu sedang berjaga-jaga pasukan Sidanti," desis salah seorang dari mereka setelah Kerti mendekat. "Tetapi kenapa kalian berbelok kemari?" bertanya Ki Argopati. "Bukankah kita masih harus maju lagi untuk mencapai Worawari?" "Pertempuran itu terjadi di Pategalan itu, Ki Gede," jawab salah seorang dari mereka. Ki Gede mengerutkan keningnya, namun ia menggeram. "Aku ingin melihat." Mereka pun kemudian meneruskan perjalanan itu. Ketika mereka sampai di ujung Pategalan, maka mereka pun segera berhenti. Satu-satu mereka turun dari kuda mereka dengan penuh kewaspadaan. Tangan-tangan mereka telah melekat di hulu pedang masing-masing. Dengan hati-hati Kerti menolong Ki Gede menoreh turun dari kudanya dan memapahnya berjalan perlahan-lahan memasuki Pategalan yang sunyi itu. Sementara itu,
seorang dari mereka berdiri di luar pategalan untuk mengawasi kuda-kuda mereka. Demikian mereka memasuki pategalan itu, maka segera Ki Gede menggeram pula. Ketika pengawal itu tidak menipunya, Ki Gede masih sempat melihat bekas pertempuran. Bahkan masih dilihatnya beberapa sosok mayat yang terbaring di atas tanah. Mayat-mayat itu akan tinggal di tempatnya sampai besok. Kalau orang-orang Sidanti di padukuhan sebelah sempat, maka mayat-mayat itu baru akan dikuburkan. Ki Gede berdesah. Perang yang bisu. Ya Ki Gede, perang berubuh. Ki Gede tidak menyahut. Perlahan-lahan sambil berpegangan leher Kerti, ia melangkah maju semakin dalam. Dilihatnya bekas peperangan itu dengan tegangnya. Hampir setiap mayat yang dijumpainya ditatapnya dengan tajamnya, dan bahkan kadang-kadang diamatinya dengan seksama. Kadang-kadang memang dijumpainya mayat-mayat orang yang pernah dikenalnya, pengawal tanah perdikan Menoreh. Apakah pasukan Petusuro telah membersihkan medan ini dengan mengambil mayat kawan-kawannya dan mereka yang terluka parah? Bertanya Ki Gede Menoreh. Aku kira belum Ki Gede. Mayat masih banyak berserakan. Kalau Ki Gede sempat memperhatikan seluruh bekas medan ini. Ki Gede mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, menilik korban yang jatuh, seharusnya pasukan Menoreh tidak dapat terdesak mundur. Kalau keadaan tidak berubah Ki Gede, tetapi suara titir yang menjalar dari timur telah menarik sebagian pasukan ini bersama Ki Samakto sendiri, sedangkan Pandanwangi tetap berada di medan ini. Ki Gede Menoreh mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Ia masih juga melangkah maju menyusur bekas medan yang basah-basah. Aku akan menyusur garis surut pasukan Menoreh. Tiba-tiba Ki Gede bergumam. Kerti terperanjat sehingga dengan serta-merta ia berkata, terlampau berbahaya Ki Gede. Ki Gede Menoreh tidak menjawab, tetapi ia melangkah terus sambil berpegangan pundak Kerti. Ki Gede masih terlampau lelah. Seandainya tidak ada bahaya apapun di perjalanan, maka Ki Gede akan terlampau banyak membuang tenaga. Aku tergantung di pundakmu. Itu bukan berarti Ki Gede tidak mengeluarkan tenaga. Tetapi tenagaku masih cukup. Jangan kau cemaskan. Aku tidak akan mati karena berjalan menusur jalan surut sampai ke tempatnya yang sekarang. Di sepanjang jalan mundur itu, aku akan mencari mayat Pandanwangi. Kerti menjadi bingung, tetapi ia tidak dapat berhenti karena Ki Gede Menoreh yang tergantung di lehernya itu masih berjalan selangkah-selangkah terus, meskipun dengan susah payah. Tetapi yang mencemaskan Kerti dan pengawal-pengawal yang lain bukanlah tenaga yang akan dikeluarkan oleh Ki Gede itu sendiri. Meskipun hal itu pun harus mendapat perhatian, tetapi bahwa di garis surut para pengawal tanah perdikan Menoreh itu pasti akan ditemui suatu pengawalan yang ketat dari orang-orang Sidanti. Ki Gede, berkata salah seorang dari ketiga pengawal yang menjemput Ki Gede, kalau kita akan menyelusur garis surut itu, berarti kita harus berjalan dari sini sampai ke Karangsari. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Apabila ia ingin menyusur bekas peperangan sampai ke tempat para pengawal itu menarik diri,
Memang ia harus berjalan dari Pategalan itu, lewat Murawari melalui beberapa bulak lagi sampai ke Karangsari. Meskipun demikian Ki Gede bergumam, tetapi aku akan menemukan putriku di sepanjang daerah itu. Tak seorang pun yang segera dapat menjawab. Mereka terpaksa berjalan menurut bekas-bekas peperangan di Pategalan itu. Semakin lama semakin menepi. Para pengawal yang menjemput Ki Gede Menoreh tahu benar bahwa sebentar lagi mereka harus melalui daerah persawahan yang terbuka, semakin dekat dengan tempat-tempat yang mungkin dihuni oleh orang-orang Sidanti. Ketika mereka melangkah semakin maju lagi, tiba-tiba salah seorang dari ketiga pengawal itu berkata, "Ki Gede, tidak ada gunanya kita mencarinya lebih jauh." Ki Gede memandangnya dengan penuh keheranan. "Kenapa? Di sini Pandanwangi bertempur." Aku tahu," jawab Ki Gede. "Tetapi bukankah mereka mundur?" "Yang mundur adalah pasukan pengawal. Pandanwangi mencoba melindungi kami. Aku tahu betapa besar tanggung jawabnya sebagai putra Ki Gede. Kami sudah mencoba untuk membawanya serta, tetapi ia tidak bersedia. Sedang keadaan peperangan telah memaksa kami untuk selangkah demi selangkah mundur terus. Kalau kami tidak ingin binasa sesuai dengan perintah Pandanwangi sendiri, sebagai pimpinan kami waktu itu sepeninggal Samakta." Wajah Ki Gede menjadi semakin tegang. "Pandanwangi terpaksa bertempur seorang lawan seorang melawan Ki Petusuro." Tiba-tiba terdengar Ki Gede menggeram. Sejenak ia berdiri membeku tergantung di pundak Kerti. Namun kemudian ia berkata lantang, "Kita kembali ke induk pasukan di Karangsari. Aku akan memimpin pasukan itu langsung ke padukuhan induk. Aku harus menemukan Pandanwangi dalam keadaan apapun." Para pengawalnya menjadi berdebar-debar dan mereka mendengar Ki Gede berkata, "Di sini aku tidak menemukan mayatnya. Anak itu pasti dibawa oleh Ki Petusuro." Dada Kerti menjadi semakin bergetar. Bahkan para pengawal itu menjadi terbungkam untuk sejenak. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Apabila demikian, maka aku akan tinggal di sini." "Untuk apa?" "Aku akan mencoba mencari sekali lagi, lebih teliti di daerah peperangan ini." Ki Gede Menoreh berpikir sejenak. Kemudian katanya, "Terserahlah kepadamu, tetapi aku akan segera menyiapkan pasukan yang ada. Aku tidak mau menunda lagi. Hilangnya Pandanwangi adalah karena salahku. Aku terlalu bernafsu untuk menjaga harga diriku dengan perang tanding itu, sehingga keadaan tanah perdikan ini menjadi terpecah belah dan anakku satu-satunya itu hilang." Ki Gede Menoreh tidak menunggu jawaban apapun lagi. Bersama Kerti ia segera kembali ke kudanya. "Cepat, kita pergi ke Karangsari." Setelah menolong Ki Gede naik, maka Kerti pun segera naik pula. Dua dari mereka tinggal di Pategalan itu untuk melihat kemungkinan yang mengerikan apabila hal itu terjadi atas Pandanwangi. Sedang Ki Gede Menoreh dengan tergesa-gesa segera meneruskan perjalanan mereka ke Karangsari. Di perjalanan itu, Ki Gede bergumam, "Kita hindari daerah yang dikuasai Sidanti." Kerti mengerutkan keningnya. Ia agak heran mendengar pesan itu. Selama ini Ki Gede agaknya sama sekali tidak ingin menghindar dari kemungkinan bertemu dengan lawan. Namun tiba-tiba pesan itu diberikannya. "Aku akan memimpin pasukan." Geramnya kemudian, Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya.
Kini ia tahu bahwa Ki Gede merasa bahwa tugasnya masih belum selesai, sehingga ia tidak mau tertahan lagi di perjalanan ini. Kuda-kuda itu pun kemudian berpacu dengan kencangnya. Debu yang keputih-putihan meloncat di belakang kaki-kaki kuda yang berderap di jalan kecil di tengah-tengah bulak yang panjang. Sementara itu bulan di langit sudah menjadi terlampau rendah. Di ujung timur telah menyala cahaya fajar yang kemerah-merahan. Semakin lama menjadi semakin cerah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.